Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah MPP rahimakumullah. Kalau kita menilik tentang masalah syarat ulil amri, sebenarnya sudah ada panduan yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, kalau diikuti dengan ketaatan pada ulil amri. Maka kalau kita tinjau makna ulil amri berdasarkan ayat tadi menunjukkan bahwa ulil amri itu adalah orang yang padanya mengurus urusan umat berdasarkan syariat Islam dengan sistem khilafah atau sistem pemerintahan Islam. Itu adalah menurut ta'rif atau pengertian dari jumhur ulama, dan kemudian ada juga beberapa ta'rif dari para mufassir, yaitu Syekh At-Tabari dan kemudian begitu juga dengan Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Ibu-ibu dan para muslimah rahimahumullah, bahwa tentang syarat ketentuan siapa itu ulil amri memang tidak bisa dimaknai secara serampangan. Jadi kita harus kembalikan kepada makna ayat itu, dan juga ditunjukkan dari dalil dan nas yang lain bahwa ulil amri itu mempunyai syarat-syarat, ada dua. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwasanya ulil amri itu ada keterkaitan dengan sistem pemerintahan Islam, maka dalam hal ini ada syarat kewilayahan yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana suatu wilayah itu terindikasikan sudah menerapkan atau sudah menjadi sistem pemerintahan Islam. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat bahwa wilayah itu sudah diterapkan syariat Islam secara total, tidak boleh sebagian, tidak boleh tadarruj, dan yang kedua adalah keamanan dan kemudian kekuasaan itu di tangan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada intervensi kekuatan dari pihak yang lain, jadi harus 100% kaum muslimin. Bila ada dua syarat itu yang tertinggal satu pun, maka itu tidak layak disebut sebagai sistem pemerintahan Islam. Oleh karena itu penguasanya itu tidak bisa disebut sebagai ulul amri. Nah, berikutnya selain syarat kelayakan itu ternyata ada syarat yang bukan hanya kelayakan wilayah tapi kelayakan atas diri, sehingga dia bisa disebut atau bisa diterima sebagai sosok ulil amri. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dia harus muslim. Muslim itu berarti dia bukan kafir. Nah, kemudian dia harus laki-laki, berarti bukan perempuan, apalagi transgender. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dia harus balik, berarti bukan anak-anak. Kemudian dia berakal, berarti tidak gila. Kemudian dia harus adil, ibu-ibu. Kalau para muslimah MPP, adil itu adalah tidak melakukan perbuatan fasik dan zalim. Karena fasik dan zalim ini adalah merupakan sifat yang ta'arud dengan keadilan, bertentangan dengan keadilan, yaitu orang-orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, yang kemudian dia adalah bukan budak. Budak itu berarti tidak merdeka. Arti dari tidak merdeka itu adalah satu, bukan budak itu sendiri. Yang kedua, dia tidak boleh dalam genggaman kekuasaan dan intervensi orang lain atau pihak lain, bahkan pihak asing. Yang ketujuh, syarat yang terakhir adalah dia harus memiliki kemampuan. Kenapa harus mampu seorang ulil amri atau khalifah? Yaitu karena dia akan bakal menanggung seluruh beban dan tanggung jawab kinerja pengurusan umat dalam seluruh sistem dalam kekhilafahan. Maka 7 syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka tidak layak sebagai ulul amri. Jadi ada 2 syarat, ibu-ibu para muslimah MPP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita lihat di dalam tafsir At-Tabari menyatakan bahwa ulil amri adalah seorang penguasa yang harus diambil kekuasaan itu dari kaum muslimin. Artinya kaum muslimin itu menyerahkan kekuasaan itu kepada ulil amri tersebut. Maka dalam ini di dalam syariat mengatur mekanisme penyerahan kekuasaan itu, yaitu dengan menggunakan baiat. Baiat itu adalah merupakan janji penyerahan kekuasaan dari pihak rakyat kepada penguasa. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan pengurusan umat berdasarkan syariat Islam, bukan dengan yang lain. Nah, setelah dia menerima baiat, maka dia sah, legitimate 100% mengambil kekuasaan dari rakyat. Maka dia pantas disebut ulul amri yang mengurus urusan umat. Tetapi ingat, pengurusan itu harus berdasarkan syariat Islam, tidak dengan yang lain. Maka dalam hal ini setelah dia menjadi ulul amri yang bersedia menerima baiat itu, maka
dia wajib untuk ditaati oleh rakyat. Demikian para muslimah MPP rahimahullah. Maka panduan-panduan itu meniscayakan bahwa ulil amri adalah memiliki pengertian yang khas, dan kita tidak boleh memaknai secara sembarangan, karena sebagai amanah perintah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri adalah diwujudkan dengan mewujudkan pemerintahan atau mewujudkan ulil amri yang sesuai dengan syarat-syarat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.